Persaingan papan atas Superliga kini kian ketat memasuki pekan ke-23. 7 besar klasemen menunjukkan dinamika menarik, terutama di posisi puncak yang dihuni dua tim dengan poin identik. Persija Jakarta kini sama mengoleksi 50 poin seperti Persib Bandung. Bedanya Persib baru memainkan 21 pertandingan, sementara Persija sudah 23 laga. Artinya Persib memiliki 2 laga lebih sedikit yang berpotensi menjadi keuntungan besar dalam perburuan gelar juara. Di laga semalam, Persija Jakarta berhasil meraih poin penuh ketika menyambangi markas Malut United dalam lanjutan Superliga. Macan Kemayoran menang tipis 3-2 atas Malut United. Persija tampil cepat sejak menit pertama dan berhasil unggul lebih dulu ketika laga memasuki menit ke-8. Tim tamu pun semakin menjauh di menit ke-29 yang melebarkan keunggulan menjadi 0-2. Memasuki babak kedua, Malut United bermain semakin agresif. Hasilnya Ciro Alves berhasil mencetak gol bagi Malut pada menit ke-77. Namun Persija berhasil menambah gol di menit ke-80. 2 menit kemudian, Malut memperkecil ketinggalan setelah David Da Silva menyambar umpan Yance Sayuri. Namun hingga menit akhir, tidak ada gol tambahan bagi kedua tim. Malut pun dipermalukan Persija dengan skor 3-2 di kandang sendiri tuntasnya. Persib Bandung menjadi tim yang belum terkalahkan di kandang di Stadion GBLA sepanjang musim ini. Tim berjuluk Maung Bandung itu berhasil menyapu bersih 11 laga kandang dengan kemenangan, tapi justru mendatangkan teror. Saat ini Persib memimpin klasemen sementara dengan raihan 50 poin, disusul Persija dan Borneo FC. Rentetan kemenangan di kandang tentu menjadi modal berharga skuad asuhan Boyan Hodak menuju gelar juara musim ini. Meski begitu, tantangan semakin berat karena banyak tim yang ingin mengalahkan Persib, termasuk saat bermain di kandang sendiri. Hal ini diungkapkan Luciano Goycochea, gelandang asal Argentina yang bergabung dengan Persib di awal musim ini. Teror yang membuatnya merasa setiap tim yang bertamu ke Stadion GBLA berhasrat untuk mempermalukan Persib di hadapan penggemarnya sendiri. Setiap pertandingan sulit bagi kami karena setiap tim yang datang ke sini ingin mengambil poin. Mereka tahu cara bermain kami, mereka bermain melawan Persib, kami tahu hal ini. Jadi kami datang, kami bermain bola, kami membiarkan lawan mencetak gol agar bisa melakukan serangan balik. Saya pikir semua tim akan bermain sama saat menghadapi Persib di kandang. Sepupu gelandang Liverpool ini berharap rekan timnya tidak gampang menyerah dalam pertandingan, memberikan seluruh yang dimiliki. Para pemain tidak lelah dalam transisi dari menyerang ke bertahan atau sebaliknya. Ia meminta teman-temannya lebih aktif bergerak dengan satu tujuan agar Persib mampu mencetak lebih banyak gol dan memenangkan pertandingan. Lucho menegaskan bahwa meraih kemenangan di kandang adalah hal mutlak yang wajib diwujudkan Maung Bandung. Kami tahu setiap kali tim datang ke sini, mereka memberikan lebih dari 100%, mereka ingin mengalahkan kami tuntasnya. Waktu pemulihan yang sempit tidak menyurutkan langkah Persib Bandung menjelang pekan ke-23 Superliga. Usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita, skuad Maung Bandung langsung mengalihkan fokus ke duel berikutnya melawan Madura United yang akan digelar pada Kamis 26 Februari. Jeda persiapan yang hanya hitungan hari diakui pelatih Persib sebagai tantangan tersendiri. Iya, persiapan kami memang singkat, hanya 3 hari.
Meski kalender pertandingan padat, ia memastikan kondisi tim relatif aman. Tidak ada cedera berat yang menghantam para pemain selepas laga pada 22 Februari lalu. Namun demikian, kewaspadaan tetap menjadi pesan utama di ruang ganti. Menurut Boyan Hodak, grafis performa Madura United menunjukkan peningkatan dibandingkan putaran pertama. Selain itu, karakter permainan bertahan yang disiplin diprediksi akan kembali mereka tampilkan di Bandung. Seperti semua tim yang datang ke sini untuk melawan kami, mereka biasanya akan bermain sangat defensif. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah, akan cukup sulit. Persib akan menghadapi situasi berbeda pada laga kali ini. Boyan dipastikan tidak bisa berdiri di sisi lapangan karena akumulasi kartu kuning. Meski tanpa sang pelatih, peluang Persib untuk mengamankan poin penuh tetap terbuka lebar. Karena tim tamu tengah berada dalam tren kurang meyakinkan, skuad berjuluk Laskar Sapi Kerap itu belum meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir. Rekor kandang Persib di musim ini pun menjadi modal kuat, mereka belum terkalahkan di GBLA. Bahkan baru sekali kebobolan di Superliga dan hanya 3 kali di seluruh ajang kompetisi tuntasnya. Produsen jersey Timnas Indonesia, PT Retail Jaya Abadi atau Erspo, kini tengah menghadapi kemelut hukum serius. Erspo resmi digugat oleh PT Grand Best Indonesia atau GBI atas dugaan tunggakan hutang senilai lebih dari 2 miliar. Gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang ini telah didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memulai persidangan perdana pada Kamis 19 Februari. Kuasa hukum PT GBI, Ricky Margono, menjelaskan bahwa penghentian pembayaran oleh Erspo disinyalir terjadi seiring kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Diketahui, total hutang yang mencapai miliaran rupiah tersebut telah jatuh tempo dan seharusnya sudah dilunasi sejak tahun 2025 lalu. Klien kami PT Grand Best Indonesia mendapatkan order sebetulnya dari Erspo untuk pembuatan jersey Timnas Indonesia. Namun setelah dibuat dan ada pengiriman, karena Indonesia tidak sampai lolos ke Piala Dunia, pada akhirnya tidak dilakukan pembayaran. Nah, ini yang sangat disayangkan dan kami sudah memiliki kreditur sehingga kami ajukan PKPU terhadap Erspo. Ricky sangat menyayangkan sikap Erspo mengingat produksi jersey Timnas Indonesia ini sebenarnya cukup diminati pasar pada masanya tuntasnya.